Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Pecahan yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B-nya bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Atau sederhananya, pecahan ini itu angka yang mempunyai koma, ya, dan koma di belakangnya itu angkanya 1, 2 dan seterusnya, bukan koma 0 ya. Nah, contoh 6/3. Nah, di sini bisa dibagi ya, 6 dibagi 3 itu hasilnya 2 ya. Berarti 2 ini kan bilangan bulat. Nah, dia di sini koma 0. Nah, tapi kalau bilangan bulat, koma 0 tidak berpengaruh ya, berarti 2. 2 ini kan bilangan bulat, sedangkan pecahan itu harus A per B ya. Berarti 6/3 ini bukan pecahan. Ya. 10/4. 10 dibagi 4 berarti 2,5. Nah, di sini dia mempunyai koma. Tentunya di belakang komanya dengan angka lebih dari 0, berarti dia pecahan. Lalu ada 0,25. 0,25 ini bisa diubah enggak ke A per B? Coba kita lihat. Di sini 0,25. Nah, di sini berarti 25 per. Nah, di belakang koma berapa angka? 1, 2, berarti 100. Nah, di sini dia pecahan. Karena 0,25 ini bisa dibentuk dalam A per B. Lalu 2,3. Berarti kita ubah ke bentuk pecahan. Berarti 23 per berapa di belakang komanya? 1 angka, berarti per 10. Nah, dia bisa dibentuk dalam A per B, berarti dia pecahan. Lalu 15%. Berarti 15% itu kan persen per 100, berarti 15 per 100. Nah, ini apa namanya? Pecahan ya, karena bisa dibentuk dalam A per B. Nah, seperti itu. A per B, di mana di sini A atau bagian atas itu disebut pembilang, B bagian bawah disebut penyebut. Nah, macam-macam pecahan, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Kita bahas jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Bentuk pecahan biasa adalah A per B dengan A kurang dari B. Nah, ingat ya, pecahan biasa ini yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Berarti A per B. Nah, A ini pembilang. Ini jangan lupa ya. Yang B penyebut. A per B, A-nya harus lebih kecil daripada B penyebutnya. Nah, contoh 1/3. Di sini 1 lebih kecil dari 3. 2/5, 2 lebih kecil dari 5. 10/3, 10 lebih kecil dari 10/13, maaf, 10 lebih kecil dari 13. Ya, seperti itu. Lalu ada pecahan campuran. Pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuknya adalah A, B per C. Dengan A, B, C tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi pecahan campuran itu perpaduan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, contoh 1/4. Nah, di sini satunya sebagai bilangan bulat. 1/4-nya sebagai pecahan biasa. 5 3/7. Di sini 5-nya sebagai bilangan bulat. 3/7-nya sebagai pecahan biasa. Lalu ada 12 9/11. 12-nya bilangan bulat. 9/11-nya pecahan biasa.
Selanjutnya, pecahan desimal. Bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih dan disertai tanda koma yang memiliki arti persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan sebagainya. Jadi tanda koma ini menyatakan bisa jadi persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan sebagainya. Ketika pecahan desimal itu akan diubah ke pecahan biasa. Nah, contoh di sini ada 0,3, di belakang koma ada 1 angka. Nah, ini kalau misalkan diubah ke pecahan biasa berarti per 10 karena cuma 1 angka di belakang koma. Nah, untuk mengubahnya gimana, Bu? Ya, kita tinggal lihat di sini ada angka berapa. Nah, kalau di depan koma itu angka 0, dia tidak usah ditulis. Berarti kita fokus ke yang di belakangnya, 3. Berarti 3 per, karena 1 angka di belakang koma berarti dia per 10. Gitu ya. Kalau 2 angka per 100, 3 angka per 1000, 4 angka per 10.000, dan selanjutnya. Nah, kedua, ada 4,06. Nah, di sini nolnya di tengah, berarti dia bisa masuk ya ke dalam angka. Berarti 406 per, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti per 100. 2,567. Berarti tulis semua 2567 per, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti per 1000, dan seterusnya ya, seperti itu. Ada pecahan persen. Persen, nah ini lambangnya ya, artinya per 100, yaitu bilangan pecahan yang penyebutnya 100. Persen itu per 100. Nah, di sini untuk pembilangnya bebas ya. Jadi penyebutnya 100, pembilangnya bebas berapa. Contoh 5%, itu artinya 5 per 100. 24% itu sama dengan 24 per 100. Sekarang kita mencari pecahan senilai. Pecahan yang nilainya tetap sama meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan asli yang sama. Nah, di sini contoh. Carilah pecahan yang senilai dengan 2/4. Nah, dikatakan pecahan senilai itu apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan asli yang sama, nilainya akan tetap sama. Nah, kita dengan cara, berarti ada 2 cara ya, dengan dibagi atau dikali. Nah, kita dengan cara pembagian dulu, 2/4. Nah, 2/4 itu senilai dengan, nah kita cari 2/4. Nah, bilangan bulat yang bisa membagi 2 dan 4. Nah, di sini 2 ini kan kelipatan 2, 4 kelipatan 2, berarti bisa dibagi oleh 2. Kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Berarti hasilnya 2 bagi 2, 1 per 4 bagi 2, 2. Ada lagi yang bisa membagi. Nah, ini sudah sederhana ya, berarti sudah. Sekarang dengan cara dikali. Berarti 2/4 itu senilai dengan, nah kita dengan cara dikali sekarang. 2 kali, nah kalau kali 1 berarti tentu angka itu sendiri ya, berarti 2 kali 2, 4 kali 2. Jadi kalau atas dikali 2, bawah juga harus dikali 2. Itu untuk mencari pecahan senilai. 2 kali 2, 4 per 4 kali 2, 8. Lalu 2/4 senilai juga dengan 2/4 kali 3, bawah juga kali 3. Berarti 2 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. Ya. 2/4 senilai juga dengan, nah sekarang kita kali 4 ya. Kalau atas kali 4, bawah juga kali 4. 2 kali 4, 8. 4 kali 4 per 16. Seperti itu ya, dan seterusnya. Berarti 2/4 senilai dengan 1/2, senilai juga dengan 4/8, senilai dengan 6/12, senilai juga dengan 8/16, dan seterusnya. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan lainnya. Di sini ada pecahan biasa 10/4. Kita akan ubah ke pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen ya. Kita ke pecahan campuran dulu. Di sini ada 10/4 ya. 10/4 kita ubah ke pecahan campuran di sini.
Nah, di sini kan penyebutnya 4 ya. Berarti di perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10. Berapa? Berarti 2 kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Berarti di sini 8 per 4 ya. Ditambah. Nah, di sini 8 ditambah berapa hasilnya akan 10. Berarti 2 per 4. Nah, berarti di sini kita pecahkan ya menjadi 8 per 4 ditambah 2 per 4. Jadi, cara memecahkannya kita cari di perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10, yaitu kan 8. 8 itu kan dari perkalian 2 dikali 4 ya. Jadi 8 per 4 ditambah, nah 8 tambah berapa hasilnya harus 10, berarti tambah 2. 8 tambah 2 per 4 ya. Nah, 8 per 4. 8 dibagi 4. 2. Ditambah 2 per 4. Berarti 2 ditambah 2 per 4. Berarti 2 per 4. Ya. Nah, pecahan campuran itu kan harus ada bilangan bulat dan bentuk pecahan biasa. Nah, di sini bilangan bulatnya 2, pecahan biasanya 2 per 4. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya 2 per 4-nya. Berarti 2 per 4-nya kita bagi 2. Ya kan ini kelipatan 2 bagi 2. Kalau atas bagi 2, bawah juga bagi 2. Berarti menjadi 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Berarti 2, 1 per 2. Seperti itu ya. Nah, berarti pecahan biasa 10 per 4 diubah ke pecahan campuran menjadi 2, 1 per 2. Nah, atau cara lain boleh seperti ini. Kita menggunakan pembagian kurung. 10 dibagi 4 ya. 10 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4 8. Kurangi 10 kurangi 8 2. Ya. Di sini berarti hasilnya 2. 10 per 4 itu sama dengan hasilnya 2. Sisanya 2 dari pembagian 4. Ya, seperti itu. Jadi 2 per 4. Atau disederhanakan sama aja hasilnya ya. Berarti 2 per 4, atas bagi 2, bawah bagi 2. Berarti 2, 1 per 2. Seperti itu ya. Nanti kalian bebas mau menggunakan cara yang pertama, yang ini, atau cara yang kedua. Bebas ya. Sekarang mengubah ke pecahan desimal. 10 per 4. Kita menggunakan pembagian kurung. 10 dibagi 4. 10 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangi. Berarti 10 kurangi 8, 2. 2 bagi 4 bisa tidak? Tidak. Berarti di atas kita kasih koma. Kalau sudah dikasih koma, sisa yang tadi kita tambah 0. 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 4, 20. Kurangi. Habis. Berarti 10 per 4. Berarti pecahan desimalnya berapa? 2,5. Ya, sekarang ke bentuk persen. Ingat, persen itu per 100. Bebas ya, di atasnya beberapa. Berarti 10 per 4. Nah, kita ubah ke per 100. Ya, di sini. Kita ubah ke per 100. Nah, untuk menjadi per 100, 4 itu dikali berapa ya? Untuk jadi 100, ternyata dikali 25. Berarti 10 per 4. Nah, yang bawah dikali 25 supaya penyebutnya menjadi 100. Nah, kalau di bawah dikali 25, di atas juga dikali 25. Pokoknya yang atas dikali angka berapapun akan sama dengan di bawah juga ya. Jadi bawah juga harus mengikuti dikali angka berapapun. Begitupun kalau di bawah dikali angka berapapun, yang atas juga mengikuti dikali angka tersebut. Seperti itu. Sekarang 10 kali 25. 250. Nah, ini udah menjadi nih 250 per 100. Nah, itu persen. Atau bisa pakai lambangnya. Berarti 250 persen.
Mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya. Di sini ada pecahan campuran 2 1/5 akan diubah ke pecahan biasa, desimal, dan persen. 2 ini yaitu bilangan bulat ya. 1/5-nya pecahan biasa. Nah, karena kan pecahan campuran itu perpaduan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, di sini masih ada bilangan bulatnya nih, dicampur dengan pecahan biasa. Kita akan mengubah ke pecahan biasa seutuhnya. 2 1/5. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasanya? Di sini 2 dikali dengan 5. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 1 ya. Supaya tidak bingung, kita tulis aja, berarti 2 dikali 5 ditambah 1 pernya per berapa? Nah, di sini ada per 5 ya. Sesuai di soalnya di sini kan per 5. 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11. 11/5 ya. Sekarang mengubah ke pecahan desimal. Sama seperti yang pertama di sana, 2 1/5 itu kan sama dengan 11/5. Kita pakai pembagian kurung. 11 bagi 5. 11 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10. Kita kurangi sisa 1. 1 bagi 5 bisa tidak? Tidak. Kita atasnya kasih koma. Nah, setelah atasnya kasih koma, nah di angka 1 ini kita tambah 0, berarti jadi 10. 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10. Kurangi sisa 0, berarti 2,2. Ya. Sekarang ke bentuk persen. Ingat, persen itu per 100. Nah, di sini berarti ada 2 1/5 itu sama dengan 11/5 ya. Nah, 11/5 mau kita ubah ke per 100. Berarti 5-nya kali berapa ya? Kali 20. Kalau bawahnya kali 20, atas juga kali 20. 11 kali 20, 220. Berarti 220/100 atau 220%. Ubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan lainnya. Nah, di sini ada pecahan desimalnya 2,5. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa yang pertama. 2,5. Ingat, pecahan desimal itu mengandung per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya. 2,5. Nah, kita tulis angkanya berarti 2,5, 25. Nah, di belakang komanya ada berapa angka? 1 angka, berarti per 10. Berarti ya, mau disederhanakan boleh. 25 ini kan kelipatan 5, 10 juga kelipatan 5, berarti dibagi 5, dibagi 5. 25 bagi 5, 5. Per 10 bagi 5, 2. Seperti itu ya. Ingat ya, untuk menyederhanakan pecahan, kalau atas bagi 5, bawah juga harus bagi 5. Begitupun kalau bawah bagi 5, atas harus bagi 5. Jadi harus dengan angka yang sama atas bawahnya, mau dikali, mau dibagi gitu ya. Jadi 2,5 ini kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 5/2. Itu ya. Nah, sekarang mengubah ke bentuk pecahan campuran. 2,5 kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, di sini 2,5 itu kan di sini 2-nya itu bilangan bulat, berarti kita tulis 2 bilangan bulat. Nah, di belakang koma ini angka yang di belakang koma akan menjadi pecahan. Berapa angkanya? 5. Di belakang komanya kan 1, berarti per 10. Seperti itu, gampang ya. Berarti kita tinggal tulis angka yang di depan koma ini sebagai bilangan bulat. Untuk pecahan campuran yaitu 2. Nah, angka di belakang komanya kita jadikan pecahan 5 per. Nah, kalau di belakang komanya 1 jadi per 10. Kalau di belakang komanya 2 angka berarti per 100. Seperti itu ya. Nah, berarti kita boleh sederhanakan atau sampai sini boleh. Kalau misalkan mau disederhanakan boleh. 5 kan kelipatan 5, 10 kelipatan 5 berarti 2. 5/10 kita sederhanakan dibagi 5, bawah juga dibagi 5 menjadi 2. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi 2 1/2. Seperti itu ya. Nah, misal contoh lain. Ada 2,3
35 atau 3,35 ya. Nah, di sini bilangan bulat atau bilangan yang di depan komanya berapa? 3. Kita tulis sebagai bilangan bulat di pecahan campuran. Nah, di sini berapa, Bu? Pecahannya. Nah, di belakang koma ada angka 35. Berarti 35 per, nah di belakang koma berapa angka? 1, 2. 100. Berarti pecahan campurannya menjadi 3. 35 per 100. Seperti itu ya. Nah, kita tambahin deh contoh pecahan biasa di sini. 3,35 berarti pecahan biasanya kita tulis semua angkanya 335 per di belakang komanya 1, 2. 100. Ini udah menjadi pecahan biasa. Mau sederhanakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Lalu ke bentuk persen. Ingat persen itu per 100 ya. Berarti 2,5 mau kita ubah per 100 atau boleh langsung dikali aja 100% ya. Karena kan nanti akhirnya akan persen. 2,5 kali 100%. Nah, berarti kita tulis angkanya 25. Di belakang komanya ada 1 angka, berarti coret 1 nolnya. Yang 01-nya kita tuliskan. Berarti 250% seperti itu ya. Atau yang lain. Yang bawah ini 3,35 dikali 100%. Berarti 335. Nah, di belakang komanya 1, 2. Coret-coret. Berarti sisa 1. Berarti 335%. Ubah bentuk persen ke bentuk pecahan lainnya. Di sini ada persennya 120%. Kita ubah ke pecahan biasa. 120%. Nah, persen itu kan per 100. Berarti 120 per 100 ya. Seperti itu. 120% itu kan artinya 120 per 100. Nah, 120 per 100 ini udah termasuk pecahan biasa ya, atau mau kita sederhanakan boleh 120 per 100. Nah, di sini kan kelipatan 20 ya, berarti dibagi 20, bawah juga bagi 20. 120 dibagi 20 dapat 6. 100 bagi 20 dapat 5. Berarti 120% itu pecahan biasanya 6 per 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan campuran. 120% itu sama dengan 120 per 100 ya. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu. Nah, di sini di perkalian 100 yang hasilnya mendekati 120 ya, 100 kali 1 ya. Berarti 100 kali 1 itu hasilnya berapa? 100. Per 100 ini ya ditambah, nah 100 ditambah berapa hasilnya harus 120 ditambah 20 per 100 ya. Ini pernya mengikuti yang di atas. Berarti 100 dibagi 100 dapat 1. 20 per 100. Jadi pecahan campurannya 1, 20 per 100. Atau mau disederhanakan yang 20 per 100-nya boleh. 1, 20 per 100. Nah, ini kelipatan 20 kan, dibagi 20. Ini dibagi 20. Jadi 1, 20 bagi 20, 1. 100 bagi 20, 5. Berarti pecahan campurannya jadi 1, 1 per 5. Atau Bu, coba pakai yang pembagian kurung. Boleh. Berarti di sini 120 dibagi 100. 120 dibagi 100 dapat 1. 1 kali 100, 100. Kurangi 20. 20 bagi 100 sudah tidak bisa ya. Berarti hasilnya 1. Hasilnya 1 nih. Sisanya 20. Dari pembagian berapa? Pembagian 100. Ya. Sama aja hasilnya ya. Nah, seperti itu. Sekarang ke pecahan desimal ya. 120% diubah ke pecahan desimal. Nah, kita pakai pembagian kurung aja ya. Berarti 120 dibagi 100. 120 bagi 100 dapat 1. 1 kali 100, 100. Kurangi.
sisa 20. 20 bagi 100 bisa nggak? Tidak. Kita kasih koma di hasilnya, berarti di belakang 20 kita tambahin 0. Jadi 200. 200 bagi 100 dapat 2. 2 kali 100, 200. Kurangi 0. Hasilnya berarti pecahan desimalnya 1,2. Kan pecahan lebih kecil dari atau lebih besar dari. Nah, caranya ada dua, yaitu dengan menyamakan penyebutnya atau dikalikan. Seperti itu ya. Nah, kita pakai cara yang dikalikan dulu, yang lebih simpel nih. 3/4 dengan 5/7. 3/4 dengan 5/7. Kita di sini membandingkan pecahan 3/4 dengan 5/7 dengan cara dikalikan. Berarti kali silang. 3 dikali 7 hasilnya berapa? 21. 5 dikali 4 hasilnya 20. Sekarang kita bandingkan. 21 dengan 20 lebih besar mana? Atau 21 lebih kecil dari 20 kah? 21 lebih besar dari 20 kah? Ternyata lebih besar 20. Berarti 3/4 lebih besar dari 5/7. Atau kita coba, Bu, kalau misalkan dengan cara menyamakan penyebutnya gimana? Sama enggak sih, Bu? Boleh. 3/4 dengan 5/7 ya. 5. Nah, ini juga dikali ya, nanti takut kalian lupa. Kita samakan penyebutnya. 4 dikali 7 hasilnya berapa? 28 ya. Ini juga 28. Berarti kita samakan nih penyebutnya. Ini dikali 4 kali 7 28. Di sini juga kan pecahannya ada 2. Jadi Ibu bikin 2 pecahannya ya. 28 bagi 4. 28 dibagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 3 21. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 4 kali 5 20. Jadi kalau menyamakan penyebutnya itu ketika penyebutnya sudah sama ya, otomatis kan penyebutnya berubah. Yang tadinya 4 jadi 28, yang tadinya 7 jadi 28 juga. Kalau udah sama nih penyebutnya, otomatis pembilangnya atau yang atas akan ikut berubah. Caranya gimana? Nah, penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama, lalu hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. 28 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 3 21. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 4 kali 5 20. 21/28 dibandingkan dengan 20/28. Nah, sama aja ya. Kalau udah sama nih penyebutnya nih udah sama, kita tinggal membandingkan yang atasnya saja. Mana yang lebih besar atau yang lebih kecil? Ternyata 21 ini lebih besar. Seperti itu ya. Nah, berarti 3/4 itu lebih besar dari 5/7. Seperti itu ya. Nah, ini. Sini pasangannya ini ke sini. Ya. Lalu 0,45 dengan 0,62. Di sini pecahan desimal dibandingkan dengan pecahan desimal. Nah, kalau udah sama nih pecahannya, desimal dengan desimal, kita langsung bandingkan dari yang angka sebelah kiri. Di sini 0 di depannya, di sini 0 juga depannya. Nah, di belakang komanya ini angka 4, di sini angka 6. Beda ya. 4 dengan 6. 4 itu lebih kecil atau lebih besar sih dari 6? Lebih kecil ya. Kalau misalkan 4-nya di sini sama dengan 4, nah Ibu contohkan deh yang sama. Ada 1,23 dibandingkan dengan 1,25. Nah, lihat di sini. Di depannya angka 1. Ini juga angka 1 ya. Lalu di belakang komanya angka 2. Di sini angka 2. Sama juga. Lanjut ke angka selanjutnya. Di sini angka 3, di sini angka 5. Beda ya. Berarti mana yang lebih kecil atau yang lebih besar? Ternyata 3 lebih kecil daripada 5. Gitu ya. Jadi kalau misalkan udah sama pecahannya, nah ini pecahan desimal gampang ya. Jadi tinggal dilihat aja
per angkanya sama atau tidak. Kalau sudah beda tinggal dipilih mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, seperti itu. Tapi ketika pecahannya berbeda harus disamakan dulu. Kalau ini kan pecahan biasa dengan pecahan biasa, cuman di sini penyebutnya berbeda. Tetap itu penyebutnya berbeda juga harus disamakan penyebutnya, atau dengan cara kali silang seperti tadi. Terserah kalian pilih yang simpelnya yang mana ya. Di sini ada 2 1/3 dengan 4/7. Oke, di sini ada pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kita ubah yang pecahan campurannya ke pecahan biasa supaya sama ya, bisa dibandingkan. Nah, 2 dikali 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6. Ditambah 1 berarti 7. 7/3. 7/3 dibandingkan dengan 4/7 ya. Nah, ini kalian boleh pakai cara kali silang atau misalkan pakai cara menyamakan penyebutnya. Ibu akan pakai cara kali silang, berarti 7 kali 7 49, 3 kali 4 12. Nah, 49 ini lebih kecil atau lebih besar dari 12? Ternyata lebih besar. Berarti 7/3 atau 21/3 itu lebih besar dari 4/7, seperti itu ya. Lalu ada 1,25 dibandingkan dengan 5/3. Nah, boleh kita ubah ke desimal atau ke pecahan biasa. Nah, ibu akan ubah ke desimal ya, supaya memudahkan. Berarti 5/3, 5 dibagi 3. 5 bagi 3 dapat 1. 1 kali 3, 3. Dikurangi 2. Berarti 2 bagi 3 tidak bisa kasih koma di hasilnya. Di sini berarti 20. 20 bagi 3 dapat berapa? Dapat 6. 6 bagi 3, maaf, 6 kali 3, 18. Kurangi lagi, sisanya 2. Kasih lagi 0. 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18 lagi. Kurangi 22 lagi. 20 bagi 3. Nah, ini akan 1,66 berulang ya. Kita ambil 2 angka ya. Berarti 1,25 dibandingkan dengan 1,66. Nah, di sini ibu bulatkan jadi 667. Kenapa? Karena di sana akan berulang terus 6666 ya. Jadi kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, kalau 6 itu kan dibulatkan. Kalau yang lainnya misalnya gini, 1,6666666. Nah, ini dibulatkan jadi nambah 1 7, nambah 1 7 7 7. Nah, kita ambil 3 angka aja gitu ya. Jadi 1,667. Ini satunya sama, ini sama. 2 dengan 6. Nah, ini udah beda nih, lebih besar mana? Ternyata 2 ini lebih kecil daripada 6 ya. Jadi 1,25 lebih kecil dari 5/3, seperti itu ya. Nah, di sini ada 10%, 0,21. Nah, boleh ini kita ubah ke per 100, berarti jadi 10/100. Yang ini 20/100. Kenapa udah bisa per 100 21-nya? Ya, ini kan di belakang komanya ada 1, 2 angka. 2 angka berarti per 100 ya. Udah sama nih, per 100 per 100. Jadi 10 dengan 21 lebih kecil mana? Ternyata 10 lebih kecil dari 21. Berarti 10% lebih kecil dari 0,21%. Atau misalkan mau diubah ke persen boleh. Ini berarti 10% dibandingkan dengan 0,21 dikali 100%. 0,21 berarti di sini nolnya ada 2 ya. Kita kali berarti 1, 2 pindah ke belakang. Jadi 0 berarti 21 ya. Ininya jadi tidak dianggap 21%. Nah, kurang dari, tetap sama aja ya. Mengurutkan pecahan. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Ada 2 1/5, 30%, 0,5, dan 7/4. Ini harus diurutkan ke urutan naik atau ke urutan
turun. Kalau urutan naik berarti dimulai dari kecil ke besar. Kalau urutan turun dimulai dari besar ke kecil. Tapi lihat di sini, ada pecahan campuran 21/5, pecahan persen 30%, pecahan desimal 0,5, lalu pecahan biasa 7/4. Nah, untuk mengurutkan pecahan kita harus menyamakan dulu keempat pecahan yang berbeda ini dalam kategori yang sama. Boleh disamakan dalam pecahan persen, boleh, mau disamakan dalam pecahan desimal boleh, atau mau disamakan dalam pecahan campuran atau pecahan biasa boleh. Tergantung kalian mau mengambil yang apa ya. Tapi ketika misalkan kalian saya mau diubah ke pecahan desimal. Nah, berarti semuanya harus diubah ke pecahan desimal. Yang campurannya ubah ke desimal, 30%-nya ubah ke desimal. Kalau ini udah desimal ya, tidak usah diubah. 7/4-nya ubah ke desimal. Nah, kalian tinggal pilih nih, mau keempatnya ini mau diubah ke pecahan bentuk apa supaya bisa diurutkan. Sekarang Ibu pilih ke pecahan persen ya. Berarti di sini ada 21/5. Nah, untuk menjadikan ke persen, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 2 dikali 5, hasilnya ditambahkan dengan 1. 2 kali 5, 10. 10 tambah 1, 11. 11/5. Kita ubah ke per 100, kan persen ya. Berarti 5 kali berapa ya? Supaya jadi 100 dikali 20. Kalau di bawah kali 20, atas juga kali 20. Berarti ini 220. 220/100 atau 220%. Ya. Lalu 30%. Kalau 30% tidak usah diubah ya. Kan ini udah bentuknya persen. Sekarang 0,5. Berarti 0,5 diubah ke bentuk persen dikali 100 ya. 0,5 dikali 100. Nah, di sini di belakang komanya satu angka. Ini coret 1, berarti 5. Nolnya kita tulis saja, sisanya 1. 50%. 7/4 akan diubah ke per 100. Nah, 4-nya dikali berapa ya? Supaya 100 dikali 25. Ini juga atasnya kali 2, 54 kali 25, 100. 7 dikali 25 berapa? 7 dikali 25 hasilnya 175. 175/100 atau 175%. Sekarang tinggal kita urutkan nih. Dari urutan naik dulu, kecil ke besar. Di sini ada 30%, 50%, 175%, 220%. Dari yang kecil dulu, yang mana? 30%. Nah, ini urutan naik ya. 30%, lalu 50%, terus 175%, 220% ya. Lalu urutan turun, berarti dari besar ke kecil. 220%, 175%, 50%, 30%. Nah, udah nih dalam kotak kita udah naik, udah diurutkan, turun juga udah diurutkan. Sekarang kita mengurutkannya harus ke pecahan aslinya ya, pecahan yang di soal. Nah, kita ke urutan naik. 30%, 30% ya aslinya kan 30%. Berarti 30%, 50%, 50% ini yang pecahan mana? 0,5. Berarti 0,5. 175% ini yang mana? Yang 7/4. Berarti 7/4. Lalu 220% ini yang mana? 21/5. Ya. Jadi ketika kalian sudah mengurutkan keurutan naik atau keurutan turun dalam kotretan sesuai perubahan kalian, ini Ibu diubah ke bentuk persen ya. Ibu udah urutkan dalam bentuk persen semua. Tapi ketika kalian masuk ke hasil akhirnya, di sini urutan naik atau urutan turunnya kembalikan ke soal awalnya. Nah, di sini 30% kan tidak diubah ke bentuk persen karena dia udah persen, berarti 30% karena dia di urutan pertama untuk urutan naik. Lalu 50%. 50% itu kan
awalnya dari 0,5. Berarti kalian tulis soalnya itu kan 0,5. Nah, kalau 50% ini hanya bentuknya kotretan ya. Kalau mengurutkan berarti kita kembalikan ke pecahan aslinya 0,5. Terus ada 175, itu aslinya 7/4. 7/4. Lalu 220% aslinya dari 2 1/5. 2 1/5. Sekarang urutan turun. Lihat di kotretannya, dari 220%. Nah, itu aslinya dia pecahan berapa? 2 1/5. 2 1/5. Lalu 175%, aslinya dari pecahan 7/4. 50% dari 0,5. Lalu 30% ya kita tulis ulang 30%. Nah, alhamdulillah belajar kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang konsep pecahan, jenis-jenis pecahan, mencari pecahan senilai, lalu mengubah pecahan, membandingkan pecahan, dan yang terakhir mengurutkan pecahan. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.